Assalamualaikum. Halo guys, bareng Ara di sini. Zaman sekarang, HP 1-5 jutaan udah banyak yang speknya sadis, desainnya keren, dan pastinya worth it banget. Nah, daripada bingung scroll sana-sini, di sini Ara udah saring daftar HP 1-5 jutaan terbaik dari berbagai merek nih. Yang pasti, review jujur, belanja aman, semua ada di Tekno. Link tokonya Ara taruh di deskripsi ya. Penasaran kan apa aja HP-nya? Ini nih, 5 rekomendasi HP terbaik harga 1-5 jutaan. Versi Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Buat lu yang pengen ngerasain internet 5G tapi budget tipis nih, si Samsung Galaxy A06 5G ini bisa jadi jawaban paling masuk akal. HP ini emang bukan kelas sultan, tapi speknya udah cukup buat nemenin lu ngonten, terus scrolling TikTok, sampai push rank tipis-tipis lah ya. Soal performanya, HP ini ngandelin Dimensity 6300 5G yang dipaduin sama memori 6/128 GB. Terus biar performanya makin mantul, sang vendor nggak segan buat ngasih fitur RAM plus 6 GB sampai baterai 5000 mAh dengan fast charging 25 Watt. Tapi sayangnya nih guys, layar HP ini masih sebatas PLS Liquid Crystal Display dengan resolusi HD+ juga. Kalau aja udah Super AMOLED, pasti lebih mantep tuh. By the way, kalau untuk kameranya, doi sekedar cukup aja ya. Nggak bagus dan nggak jelek juga. Oke, kalau lu naksir sama HP ini, bisa lu sikat lewat Tekno Store yang ada di Shopee dan Tokopedia ya. Nah, link pembeliannya Ara taro di deskripsi tuh. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Yang keempat, sukses lewat seri Neo 2 5G. Sekarang ada Nubia Neo 3 5G nih guys, yang ngebawa chipset lebih oke loh, yaitu berjenis Unisoc T8300 5G. Terus desainnya juga dibuat lebih keren nih, tentunya didukung fitur khusus gaming, biar gamers makin ngiler. Salah satu fitur saktinya bernama Dual Shoulder Triggers. Intinya, tombol tersebut punya fungsi kayak L1 dan R1 di stick PS, tapi bedanya tombolnya nggak nimbul. Alhasil nih, HP baterai badak 6000 mAh ini bisa jadi senjata andalan lu yang suka main game tembakan, misalnya kayak PUBG Mobile, Delta Force, dan lain sebagainya. Mungkin yang rada kentangnya guys, layarnya masih IPS, bukan AMOLED kayak seri Neo 3 GT ya. Tapi overall, speknya udah worth it lah ya. Kalau lu mau punya Nubia Neo 3 5G ini, HP-nya bisa dibeli di Tekno Store lewat link pembelian yang Ara taruh di deskripsi tuh. Yang ketiga, Infinix GT30 Pro 5G ini ibarat HP gaming flagship nih. Gaya cyberpunk, tapi harganya masih anak kos. Bayangin aja, desain cybermekanya kelihatan gahar, dengan RGB yang menyala tuh. Performanya juga nggak kaleng-kaleng guys, dimana chipsetnya pakai Dimensity 8350 Ultimate, yang skor Antutunya 1,4 jutaan poin. Dengan performa sebuas itu, main Genshin Impact sih udah bisa rata kanan 60 FPS. Nah, khusus lu anak ranked, Infinix ngasih fitur GT Trigger tuh. Jadi nggak perlu capek-capek neken layar lagi pakai jempol. Sekarang lu bisa fungsiin tombol trigger buat nembak loh. Cuma pakai sentuhan telunjuk aja. Gokil dah. Karena fokusnya ke gaming, kameranya bukan yang bagus banget sih, tapi lumayan lah ya. Buat foto di kondisi low light, sampai ada fitur OIS loh. Nah, kalau lu mau sikat HP ini, HP-nya bisa dibeli di Tekno Store lewat link yang Ara taruh di deskripsi tuh. Urutan kedua. Kalau lu ada budget 4 jutaan, Poco X7 Pro 5G ini bisa lu andelin buat berbagai keperluan loh. Dia udah anti air dan udah pakai kamera belakang bersensor Sony IMX882 yang udah OIS juga. Jadi anti goyang buat rekam video tuh. Kalau untuk performa, bisa banget diadu sama HP sekelasnya guys. Gak main-main. Chipsetnya pakai Dimensity 8400 Ultra, yang skor Antutunya tembus 1,6 jutaan poin. Kalau lu pakai buat jangka panjang, memori internal 512 GB dengan RAM 12 GB,
Udah enak banget tuh. Nah, buat lu yang kerja mobile, gaming barbar, atau kaum rebahan sejati, kombinasi baterai 6000 mAh dan fast charging 90 watt, jelas udah surga banget guys. Kekurangannya nih guys, doi nggak punya lensa makro, nggak ada slot micro SD, dan nggak ada audio jack ya. Gimana guys, menurut lu Poco X7 Pro 5G ini, worth it nggak buat dibeli? Komen di bawah ya. Kalau mau beli HP-nya, linknya udah Ara taruh di deskripsi tuh. Yang pertama nih, dari desain sampai performa, Poco F7 emang punya kualitas yang gak kaleng-kaleng guys. Frame-nya udah aluminium, dan bodi belakangnya juga udah kaca. Jadi lu bisa ngerasain megang HP 5 jutaan, kayak lagi megang HP 10 jutaan ke atas lah ya. Soal jeroannya, chipsetnya pakai Snapdragon 8S Gen 4, yang cukup setara sama Snapdragon 8 Gen 3 nih. Buat multitasking, sampai gaming berat rata kanan, pokoknya lu bisa libas tanpa ampun dah. Hebatnya seri terbaru ini, bodinya tetap tipis, tapi baterainya udah 6500 mAh. Tapi kalau untuk fast chargingnya masih sama kayak seri sebelumnya, yaitu dengan kekuatan 90 watt. Nah, untuk kameranya udah lumayan oke juga dengan sensor Sony IMX882 tambah OIS tuh. Kesimpulannya nih, spek Poco F7 udah mantul sih guys. Cuma sayangnya nih, pengolahan suhunya masih kurang maksimal, jadi gampang panas. Semoga aja sang vendor bisa benerin isu ini lewat update software ya. By the way, kalau lu naksir sama Poco F7 ini, lu bisa sikat di Techno Store yang ada di Shopee dan Tokopedia ya. Linknya udah Ara taruh di deskripsi tuh. Nah, itu dia deretan HP gokil dari harga 1 jutaan sampai 5 jutaan yang bisa banget nemenin lu ngonten, ngegame, atau sekadar scrolling TikTok sampai lupa waktu. Biar dapat HP yang masih baru, segel dan gak zonk, lu bisa beli HP-nya di Techno Store. Tokonya ada di Shopee dan Tokopedia guys. Ingat ya, review jujur, belanja aman, semua ada di Techno. Oke, terima kasih sudah menonton. See you!